Noted. Kita ini ya, ada yang mau apa namanya menyampaikan ide atau mungkin sudah pernah belajar apa sih yang dimaksud dengan etika kebajikan atau virtue ethics itu apa gitu? Ada yang mau share? Aristoteles bukan ya Pak itu? Yang yang kayak kejujuran, keberanian. Oke, ini benang merahnya apa tuh dari kejujuran, keberanian, value? Dari mana datangnya judgment atau cara apa namanya norms untuk menentukan this is ethical, this is not ethical kalau dilihat dari virtue ethics. Jadi ini ya kalau yang saya baca nih ya, ini apa namanya virtue ethics itu biasanya concernnya lebih ke karakter individu. Jadi tidak ada semacam sistem apa ya cara berpikir yang sistemik atau analisis yang membuat orang itu membuat keputusan kalau menghadapi isu-isu yang bersifat etikal. Misalnya nih kalau dikasih pertanyaan, ada mahasiswa yang plagiat misalnya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu kan misalnya salah satu pertanyaan yang bersifat dilematis ya. Nah, maka virtue ethics itu akan langsung mengambil orang-orang yang memiliki virtue ethics akan langsung mengambil dari apa yang benar, apa yang nilai-nilai yang ethical menurut dia as person gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia tipe yang melihat sebagai kejujuran gitu kan, maka akan langsung mengatakan bahwa ya mahasiswa ini tidak jujur, oleh karenanya dia harus mendapatkan hukuman gitu. Jadi virtue ethics ini melihat atau nilai norma itu datang dari karakter individu, apa karakter yang dia pegang. Dan kalau misalnya dilihat dari salah satu contoh, kalau yang dijadikan contoh dalam virtue ethics ini misalnya Martin Luther King gitu ya, di mana setiap tindakan-tindakan yang dia lakukan gitu itu berasal dari interior belief sebenarnya, berasal dari kepercayaan yang ada di dalam dirinya sendiri, kepercayaan mengenai justice gitu ya, memperjuangkan hak-hak kelompok kulit hitam di Amerika begitu, kepercayaan mengenai brotherhood, persaudaraan, kepercayaan dia terhadap perlawanan terhadap kekerasan gitu ya. Nah, itu contoh kalau misalnya di referensi ini diceritakan bagaimana kita bisa melihat virtue ethics in person itu seperti karakternya Martin Luther King gitu. Lalu yang kedua ada deontological ethics. Nah, kalau deontological ethics itu berasumsi seperti kalau misalnya disederhanakan seperti orang-orang yang mengambil keputusannya adalah do the right thing. Jadi ya lakukan apa yang benar di kondisi seperti di saat itu gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini melihat ketika menghadapi sebuah problematika yang dilematis gitu, mereka lebih peduli pada apa yang benar dilakukan dibandingkan dengan kira-kira nanti konsekuensi dari yang dia lakukan seperti apa. Kalau dalam referensi ini yang dicontohkan misalnya para whistleblower, ya orang-orang yang mengungkapkan kebenaran gitu terhadap suatu rahasia negara biasanya ya, tidak begitu mempedulikan konsekuensinya nanti apakah akan ada kontroversi, apakah dia akan dihukum atau misalnya dia akan diserang, dibunuh gitu. Dia tidak mempedulikan konsekuensinya seperti apa. Nah, ini termasuk kalau misalnya dalam referensi ini dikatakan sebagai deontological ethics. Nah, lalu yang ketiga itu teleological ethics. Kalau teleological ethics ini sebenarnya melihat dari ini ya. Kalau teman-teman pernah dengar nggak, the end justified the means, gitu ya. Hasilnya itu menjustifikasi caranya mendapatkan hasil tersebut, gitu. Nah, teleological ethics ini adalah schools of thought yang melihat bahwa sumber etika, gitu, sumber baik atau buruknya keputusan seseorang itu dilihat dari end-nya, hasilnya dibandingkan dengan means-nya.
Ada satu contoh kasus yang menurut saya sangat tragis sebenarnya yang disampaikan atau diceritakan sebagai contoh kasus di sini ya. Kalau saya boleh cerita sedikit, ini based on true story. Jadi kasusnya itu kasus hukum yang terjadi di tahun 1884 ya. Nama kasus hukumnya Regina versus Dudley and Stephens. Kalau boleh cerita sedikit nanti teman-teman bisa baca lagi di sini. Jadi ini ceritanya Dudley and Stephens ini mereka sedang apa ya istilahnya terperangkap di perahu gitu di tengah laut, nggak ada yang bisa menolong mereka gitu. Jadi mereka cuman ada berapa orang ya? Mungkin sekitar 4 orang kalau nggak salah ada di perahu itu dan mereka di situ apa ya terlantar gitu, kelaparan. Akhirnya memutuskan gitu, long story short, untuk membunuh satu orang yang paling lemah di antara mereka gitu, dan kebetulan yang diceritakan ini anak kecil gitu. Jadi mereka memutuskan dengan berbagai perdebatan tentu sebelumnya, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh anak kecil ini dan memakannya untuk survive gitu ya. Hasilnya adalah setelah mereka membunuh dan mengkonsumsi anak ini, mereka beberapa hari kemudian mereka diketemukan oleh kapal dan mereka berhasil selamat. Artinya satu orang dikorbankan untuk menyelamatkan 3 orang lainnya, dan kasus ini diangkat ke pengadilan gitu ya. Tapi di sini hasilnya hasilnya nanti bisa teman-teman lihat ya. Tapi di sini yang ingin diceritakan model ethical school yang seperti ini disebut sebagai teleological ethics, di mana kalau boleh dibilang sederhananya adalah bagaimana the end justified the mean. Jadi lah hasilnya kan 3 orang selamat gitu. Mau means-nya tadi membunuh atau apa, yaitu untuk menyelamatkan orang. Nah ini ethical school yang ketiga ya. Lalu yang keempat itu relativis etik. Kalau relativis etik ini melihat relativis etik ini melihat bahwa apa yang benar dan salah itu sangat relatif, tergantung dari konteksnya, tergantung dari negaranya gitu, tergantung dari budayanya, di mana dia berada, tergantung dari waktunya juga gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah pandangan relativis ini juga mengalami kritik gitu ya, mendapatkan kritik dari pandangan-pandangan yang berusaha melihat, oke, kalau menurutmu gitu, benar dan salah itu relatif, tergantung waktunya, tergantung di mananya, tergantung sama siapanya. How can you justify apa yang dilakukan oleh tentara Nazi di Jerman saat itu gitu? Karena kalau melihat bahwa benar dan salah itu sangat relatif, menurut orang-orang di Jerman saat itu apa yang dilakukan tentara Nazi gitu ya, dengan mengeksklusi dan juga membunuh kelompok-kelompok komunitas Yahudi ataupun Katolik ataupun gay ataupun Gypsy, itu kalau dilihat dari konteks yang sekarang tidak bisa dibenarkan, tapi how would you appraise that kalau ketika orang-orang Jerman saat itu merasa this is the norm gitu, ini adalah hal yang benar dilakukan oleh orang Jerman itu sendiri. Nah itu adalah salah satu kritik sebenarnya yang dihadapi gitu oleh orang-orang atau school of thought dari relativis ini. Nah yang kelima itu adalah postmodern ethics gitu ya. Ini sebenarnya sedikit banyak adalah hasil dari diskusi atau hasil dari perdebatan tadi dari relativis ya. Tapi postmodern ethics melihat gitu bahwa ethical issues itu terkait dengan eksistensi manusia itu sendiri. Bahwa menurut postmodern ethics, nilai kebenaran, nilai keburukan dari manusia itu ada gitu ya, bisa ada karena manusia berusaha untuk eksis di bumi ini. Caranya eksis gimana? Itu terkait dengan relationship, social relationship-nya. Jadi menurut saya nih setidaknya postmodern ethics ini mulai mempertanyakan ethics itu as a social ethics gitu ya. As a collective norms gitu. Tidak hanya bagaimana seorang individu mengambil keputusan, tapi what is socially correct, what is socially wrong gitu in our society. Nah,
kalau belajar mengambil dari ethical school sebelumnya, postmodern ini berusaha membedakan misalnya ketika satu individu itu menghadapi sebuah isu-isu dilematis, dia tidak mengambil dari internal judgment-nya seperti virtue ethics gitu ya. Dia juga tidak melihat langsung what is right to do seperti deontological ethics, atau dia juga tidak melihat hasilnya, konsekuensinya seperti apa gitu ya, seperti teleological ethics. Dan dia juga berusaha untuk membedakan relativismenya. Dia mengakui ada relativisme, tapi dia juga melihat relativisme itu juga harus hadir sebagai sebuah social relationship. Jadi dia postmodern ini akan melihat kalau ada individu mengalami sebuah dilematic issues, maka individu itu pasti ya, menurut dia nih, menurut Schools ini pasti akan melihat relationship dia dengan orang lain seperti apa dan mengambil keputusan dari hasil interaksi itu. Jadi sumber benar dan salah itu tidak hanya datang dari satu individu, tapi sebagai hasil dari interaksi. Kalau bahasanya sekarang nih, kalau teman-teman perhatikan, itu ada keyword yang disebut sebagai taking into account. Kita mengambil keputusan itu karena kita juga take into account, kita juga memperhatikan gitu apa kira-kira keputusan yang akan diambil oleh orang lain, dan itu kita jadikan salah satu referensi ketika kita mengambil keputusan. Tapi bukan berarti keputusan orang lain itu kita adopsi sepenuhnya, ada semacam proses filtering juga yang terjadi. Nah, itu sedikit perbedaan itu yang ingin dikembangkan di School of Thought Postmodernisme. Nanti penjabarannya seperti apa, saya akan share di Google Drive gitu ya, judulnya 5 Ethical Schools of Thought, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silahkan langsung tuliskan di kolom chat ya. Saya mau move on dulu sedikit.